Mengejutkan, inilah 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo hari ini. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Komentar Jokowi soal rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Presiden Joko Widodo menyambut positif rencana pertemuan kedua tokoh bangsa itu. Prabowo Subianto sempat menyampaikan harapannya untuk bertemu dengan Megawati sebelum pelantikan Presiden. Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih rinci kapan pertemuan itu akan digelar. Mudah-mudahan sebelum pelantikan, kata Prabowo saat ditemui di gedung DPR, Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sudah menyampaikan perihal perkembangan rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Dia menyebut pertemuan itu secepatnya digelar. Secepatnya, kata Puan usai upacara kesaktian Pancasila di Jakarta Timur. Presiden Jokowi lantas merespons rencana pertemuan kedua tokoh itu. Jokowi menilai komunikasi antara kedua tokoh bangsa itu sangat penting bagi kemajuan negara. Ya, saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara. Untuk kemajuan bangsa, ujar Jokowi. Seperti diketahui, wacana pertemuan kedua tokoh itu mencuat selama beberapa waktu terakhir. Perwakilan keduanya bahkan sempat menyebut tempat pertemuan, hingga makanan yang akan disajikan sudah dipersiapkan. Kedua tokoh yang pernah berpasangan di Pilpres 2009 itu disebut memiliki keinginan yang sama untuk saling bertemu. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Akhir masa jabatan sebagai presiden, Jokowi janji bakal bisik-bisik ke Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang. Isinya ternyata, Presiden Jokowi berjanji bakal bisik-bisik kepada Prabowo Subianto jelang masa jabatannya, untuk melanjutkan program bantuan pangan non-tunai berupa beras. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat, sekaligus meninjau ketersediaan beras di gudang Bulog Kabupaten Sumba Barat, NTT. Nanti tolong diusulkan kepada pemerintah baru kalau bisa diteruskan. Setuju ndak? Saya nanti bizikin Pak Prabowo. Tapi usulannya dari Bapak Ibu semuanya loya, kata Presiden Jokowi. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi memastikan masyarakat telah menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan, untuk setiap keluarga penerima manfaat, sejak Januari hingga Oktober. Selain itu, Kepala Negara juga memastikan bahwa kualitas beras dari Perum Bulog juga dalam kondisi yang baik saat disalurkan. Presiden pun berpesan agar masyarakat mengusulkan program bantuan beras ini dilanjutkan ke pemerintahan baru, sehingga bantuan terus disalurkan hingga Desember mendatang. Presiden mengakui bahwa dirinya juga akan menyampaikan usulan masyarakat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun keputusan sepenuhnya ada pada pemerintahan baru, masyarakat pun sepakat jika bantuan beras ini dilanjutkan, dan menyambut antusias rencana Presiden Jokowi tersebut. Pak Presiden Prabowo, saya sampaikan, ini tadi saya dari Sumba Barat. Saya sampaikan tadi Bapak, Ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan. Saya akan ngomong gitu tapi keputusannya ada di pemerintah baru, Presiden baru nanti, kata Presiden Jokowi. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Kepemimpinan Prabowo Gibran disebut bakal hadapi situasi geopolitik yang kompleks. Perjalanan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ke depan disebut tidak akan berjalan mudah. Prabowo Gibran bahkan diyakini bakal dihadapkan dengan dilema kebijakan yang kompleks. Apalagi, tidak sedikit negara-negara di dunia tengah menghadapi situasi geopolitik yang kompleks dan mencekam. Kemudian, ekonomi dunia yang melambat hingga krisis energi berkepanjangan. Dalam analisisnya, pengamat politik Dr. Peter Zulkifli menyampaikan, jika perusahaan-perusahaan besar di Eropa tengah bertarung dengan krisis ekonomi dan iklim global, bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah beroperasi puluhan tahun terpaksa gulung tikar. Di Indonesia,
raksasa industri tekstil tidak luput dari dampak ini. Kesulitan keuangan membuat mereka harus mengambil keputusan pahit dengan mem-PHK ribuan karyawan, diikuti oleh industri tekstil dan garmen lainnya, kata Peter Zulkifli dalam keterangannya. Menurut dia, kondisi ini menunjukkan betapa rentannya perekonomian nasional di tengah tekanan eksternal. Situasi juga semakin kompleks dengan ketidakpastian di kancah global, terutama terkait ketegangan antara NATO dan Rusia. Peter Zulkifli menilai dampak konflik yang terjadi di Eropa sudah mulai dirasakan dampaknya oleh negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Dia berpendapat jika perang antara NATO dan Rusia semakin meluas, bukan tidak mungkin kawasan Asia juga akan terlibat dalam ketegangan yang serupa. Dia menuturkan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina telah membawa dampak serius bagi ekonomi Indonesia. Harga energi, terutama minyak dan gas, melonjak tajam, diikuti harga kebutuhan pokok semakin melambung. Realita ini menambah beban biaya produksi di berbagai sektor. Lonjakan ini memicu inflasi dan memperburuk daya beli masyarakat. Disinilah tantangan besar bagi Prabowo muncul, menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional, sembari menerapkan reformasi di sektor-sektor strategis, kata Peter Zulkifli. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan ancaman geopolitik ini, kata dia, Prabowo yang akan memimpin pemerintahan bersama Gibran, harus sangat berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan. Peter Zulkifli tak segan menyatakan jika kabinet gemuk yang direncanakan pemerintahan Prabowo Gibran tidak relevan dengan postur ekonomi Indonesia yang sedang dalam kondisi tidak stabil. Penurunan daya beli, peningkatan pengangguran, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dapat memperburuk situasi ekonomi nasional. Untuk itu, dia mengingatkan pemerintahan baru perlu mengambil langkah strategis untuk menghindari goncangan lebih lanjut dalam perekonomian nasional. Di samping dari itu, Peter Zulkifli menekankan salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo Gibran ialah pada penegakan hukum yang tegas dan terukur. Mengingat, penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia selama ini seringkali terkesan setengah hati, bahkan cenderung dimainkan untuk kepentingan politik tertentu. Korupsi tetap menjadi momok yang menghantui berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, hingga tata kelola lembaga pendidikan dan kesehatan nasional yang belum berpihak pada kepentingan dan keselamatan rakyat, kata Peter Zulkifli. Menurut dia, jika Prabowo ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka penegakan hukum yang kuat dan tegas harus menjadi prioritas utama. Dia berharap pemerintahan baru berani memberantas mafia tanah, energi, dan migas yang selama ini menggerogoti kekayaan bangsa, tanpa pandang bulu. Peter Zulkifli mengungkapkan beberapa sektor yang jadi bancakan para koruptor untuk segera dituntaskan. Di antaranya adalah sistem dan tata kelola lembaga pendidikan hingga kesehatan nasional, di mana kedua bidang itu kerap memberat rakyat. Tingginya harga obat-obatan yang harusnya mudah dikonsumsi rakyat justru yang terjadi sebaliknya. Rakyat tidak mampu membeli karena harganya tidak terjangkau. Jika elit-elit yang bermain di sektor-sektor ini jika tidak dilibas habis, jangan harap Indonesia bisa mencapai kemajuan yang signifikan. Tanpa langkah tegas, jangan harap Indonesia bisa keluar dari belenggu korupsi yang terus menghantui bahkan menghancurkan kehidupan bangsa dan negara, kata dia.